إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, cerita dari dua orang sahabat yang sangat mulia. Yang pertama yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ma'ruf nama ini, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan cerita yang kedua dari sahabat yang mulia, Hanzalah ibn Abi Amir. Hanzalah ibn Abi Amir. Ceritanya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Hanzalah di tengah jalan. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjawab dengan jawaban yang sangat mengejutkan Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah jadi munafik. Na'udzubillah min dzalik." Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang kau katakan? Karena kata-kata munafik ini berat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Bahkan sampai zaman sekarang pun berat kata-kata munafik ini. Tapi berapa banyak kaum muslimin yang menyematkan kata munafik ini kepada kaum muslimin dengan mudahnya. Hati-hati. Maka Hanzalah menyebutkan kenapa beliau sampai mengeluarkan statement tersebut. Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah ka'anna ra'y 'ain. Wahai Abu Bakar, ketika aku bersama majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku teringat tentang neraka dan surga, bahkan seakan-akan neraka dan surga itu di depan kedua pelupuk mata kepalaku. Lihat bagaimana majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis ilmu yang benar, ikhwan. Majelis ilmu itu tidak lain tidak bukan yang di dalamnya mengingatkan kita tentang akhirat, yang mengingatkan kita bahwa kita pasti akan mati dan kembali kepada Allah, yang meningkatkan iman dan takwa kita, menjadikan kita bersemangat beramal saleh. Ini majelis ilmu yang benar. Bukan hanya di dalamnya mungkin seru-seru, ketawa-tawa, selesai. Tidak. Lihat Nabi SAW majelisnya. Ketika aku bersama majelis Nabi, aku teringat tentang surga dan neraka. Seakan-akan di depan kedua pelupuk mata kepalaku, kata Hanzalah. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا. Tapi ketika aku keluar dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kembali kepada istriku, anak-anakku, perdaganganku, duniaku, aku lupa itu semua. Berarti aku sudah munafik ini. Di majelis Nabi dan di luar majelis Nabi berbeda imanku. Allahu Akbar. Lihat
Bagaimana hebatnya sahabat, ikhwan. Ketika di masalah dunia, dalam keadaan sedang berada di dunia, masih teringat tentang majelis Nabi, masih teringat tentang akhirat. Kita ketika alam akhirat harusnya pure, contohnya sholat, masih teringat tentang dunia. Itu bedanya kita dengan sahabat Nabi, ikhwan, subhanallah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, wahai Hanzalah, aku juga merasakan hal yang sama seperti dirimu. Allahu Akbar. Ini syahid bahasan kita nih, ikhwan. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, Hanzalah ibn Abi Amir dapat mengetahui imannya berbeda ketika di majelis Nabi dan di luar majelis Nabi. Tidak lain tidak bukan karena muhasabah, mengintrospeksi dirinya, mengoreksi imannya, mengoreksi amalannya. Dan ini kewajiban kita, ikhwan, bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing, untuk memuhasabah, karena ini amalan yang sangat besar di dalam pandangan Allah Azza wa Jalla yang ternyata jarang kita lakukan dalam kehidupan kita, ikhwan. Muhasabah. Maka datanglah dua orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengadukan permasalahannya. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah sudah jadi munafik, wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, ada apa wahai Hanzalah? Persis seperti dikatakan Abu Bakar, ketika aku bersama majelismu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku teringat tentang surga dan neraka seakan-akan di depan kedua pupuk mata kepalaku. Ketika aku keluar dari majelismu, aku lupa itu semua banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, kata Rasulullah, "Lau tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri." Seandainya engkau wahai Hanzalah, seandainya kalian berdua bisa terus mengingat seperti di majelisku dan terus dapat beramal saleh secara kontinu, la safahatkumul malaikah fi turuqikum wa ala furushikum. Maka para malaikat akan menjabat tangan-tangan kalian di jalan-jalan kalian, bahkan di atas tempat tidur kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, sesaat demi sesaat. Syahid dari bahasan kita dari kisah ini, ikhwan, Hanzalah ibn Abi Amir, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, mengetahui imannya berbeda ketika duduk di majelis Nabi dan di luar majelis Nabi. Ini namanya muhasabah, ikhwan. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk memuhasabah dirinya di atas muka bumi ini sesering mungkin, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian wahai manusia sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab kalian nanti di hari akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah amal-amal kalian wahai manusia sebelum Allah Azza wa Jalla menimbang amal kalian nanti di hari akhirat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membacakan firman Allah di dalam surah Al-Haqqah ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, yaumul qiyamah, kalian akan dihadapkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang tersembunyi sama sekali, ikhwan. Yauma tublas sarair. Pada hari ketika Allah Azza wa Jalla mengungkap semua rahasia-rahasia. Ini salah satu di antara manfaat dari muhasabah, ikhwan. Apa itu? Meringankan hisab kita di hari kiamat. Hisab sangat menegangkan nanti di hari kiamat, ikhwan. Dan kita tidak tahu apakah bisa selamat dari hisab tersebut atau tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man nuqishal hisab udziba." Fi riwayah halak. Barang siapa yang hisabnya itu diteliti oleh Allah, diperiksa secara detail oleh Allah Azza wa Jalla, maka siap-siaplah orang ini akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla binasa. Kita semua pasti akan dihisab di hadapan Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah setiap dari kalian kecuali akan diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penerjemah antara dirinya dengan Allah sama sekali. Allah langsung bertanya tentang semua perbuatan kita di atas muka bumi ini, ikhwan. Kita pasti akan jadi terdakwanya dan Allah Azza wa Jalla pasti akan jadi hakimnya nanti di hari kiamat.
Bagi orang-orang yang sering memuhasabah dirinya di atas muka bumi ini, maka Umar bin Khattab mengatakan bahwa hisabnya di hari akhirat akan jauh lebih mudah. Ini salah satu dari sekian banyak manfaat muhasabah yang gak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam khutbah ini. Tapi satu ini keutamaan yang luar biasa besarnya. Ketika hisab kita mudah, Allahu Akbar, Allah berikan hisaban yasira, hisab yang mudah, maka itu bisyaratul khair, tanda kebaikan bagi seseorang, akan dapatkan kebahagiaan berupa surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau hisabnya berat, hisabnya itu luar biasa sulitnya, berat, detail Allah Azza wa Jalla periksa dirinya, maka siap-siaplah orang tersebut akan mendapatkan keburukan berupa neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lupa, lalai, malas dalam memuhasabah dirinya di atas muka bumi ini, ikhwan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Banyak orang bertanya, Ustaz, bagaimana cara muhasabah? Saya ingin muhasabah, mulai dari mana? Bagaimana caranya? Maka para ulama menyebutkan, muhasabah pada hakikatnya ada yang qabla al-amal, ada yang ba'da al-amal. Ada yang sebelum beramal, ada yang setelah beramal. Pada Jumat yang berbahagia ini kita akan fokuskan setelah beramal. Jadi ternyata muhasabah bukan hanya setelah beramal, tapi juga ada sebelum beramal. Muhasabah setelah amal itu selesai, setelah beramal. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita ingin muhasabah diri kita masing-masing. Yang pertama kata para ulama, memuhasabah hal-hal yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita, kemudian yang sunnah. Ini yang pertama, ikhwan. Memuhasabah diri kita, mengintrospeksi amalan-amalan kita yang Allah wajibkan kepada kita, kemudian yang sunnah. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarraba bi syai'in mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai melebihi amalan yang aku wajibkan kepadanya. Berarti sesuatu yang wajib pasti itu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Karena itu yang paling pertama kita muhasabah adalah yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Apa yang wajib Pak Ustadz? Rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam pertama apa? Syahadatain. 2 kalimat syahadat. Berarti apa? Ilmu tauhid kita bagaimana? Ilmu akidah kita bagaimana? Berapa banyak kaum muslimin, subhanallah, puluhan tahun dia hidup di atas muka bumi ini, nggak tahu apa itu tauhid, nggak tahu apa itu lawan kata dari tauhid, asyirik, nggak tahu pembagian tauhid, tidak tahu keutamaan tauhid, tidak tahu syarat la ilaha illallah, tidak tahu rukun la ilaha illallah, tidak tahu pembatal kalimat la ilaha illallah, tidak tahu konsekuensi dari syahadatul Rasul. Puluhan tahun dia hidup di atas muka bumi ini hanya untuk dunia mungkin. Rukun Islam yang pertama, ikhwan, 2 kalimat syahadat, bayangkan, subhanallah. Sebelum sholat, puasa dan zakat, jelas itu wajib. Tapi yang paling pertama apa? Tauhid, akidah yang benar. Bagaimana ilmu kita tentang tauhid? Bagaimana akidah kita, apakah sudah benar atau tidak? Bagaimana semangat kita dalam menuntut ilmu agama Allah, terutama masalah ilmu akidah, tauhid? Apa ternyata itu masih jauh dari kata-kata ideal dalam hidup kita, ikhwan. Baru kemudian ketika tauhid sudah bagus, atau tauhid tersebut kita berjalan, belajar terus dan terus, sholat kita bagaimana? Bagi laki-laki apakah sudah berjamaah di masjid? Atau hanya berjamaah ketemunya seminggu sekali ketika Jumatan ini? Coba introspeksi, subhanallah, sholat kita. Bagaimana sholat kita? Ilmu tentang sholat kita, rukun sholat, syarat sah sholat, kewajiban sholat, sunnah dalam sholat. Atau jangan-jangan tidak sholat, na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak kaum muslimin KTP-nya Islam, tapi sholat pun tidak. Ketemu sholatnya ketika setahun 2 kali, ketika hari Id saja. Alhamdulillah. Sholat sudah, puasa, zakat, haji, rukun iman, dan seterusnya, ikhwan. Yang wajib, yang Allah wajibkan kepada kita. Setelah yang wajib apa? Yang sunnah.
Contoh yang sunnah, salat qabliyah dan ba'diyah, rawatib. Ketika kita sudah salat berjamaah di masjid, alhamdulillah, masya Allah, kita tambah dengan qabliyah dan ba'diyah, rawatib. Karena di antara keutamaan dari amal-amal yang sunnah, ketika amal yang wajib ini ada kekurangan, maka amal yang sunnah ini akan menambalnya, bahkan bisa menghiasinya ketika amal wajib itu sudah bagus. Wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Ini yang pertama, ikhwan. Muhasabah diri kita dari amal-amal yang wajib, kemudian yang sunnah. Yang kedua, yang wajib sudah, yang sunnah sudah. Memuhasabah diri kita dari hal-hal yang haram. Apakah masih kita lakukan hal-hal yang haram tersebut atau tidak? Karena banyak kaum muslimin yang wajib rajin, yang sunnah pun rajin, tapi yang haram juga rajin. Na'udzubillah. Ingat ya ikhwan, yang namanya takwa itu dua. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ini baru takwa. Kalau hanya satu bagian dilakukan mengerjakan perintah Allah, tapi tidak menjauhi larangan Allah, bukan dikatakan takwa dalam pandangan Allah. Ini muhasabah yang kedua, ikhwan. Apakah hal-hal yang haram masih kita lakukan atau tidak? Ketika masih kita lakukan, kembali kepada Allah, istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun dosa kita, kita bersimpu di hadapan Allah, yakinlah Allah Azza wa Jalla memberikan ampunannya sebesar dosa itu dengan syarat taubat dan nasuha kepada Allah. Yang wajib sudah, yang sunnah sudah, mengintrospeksi yang haram sudah. Yang ketiga, apa itu? Mengintrospeksi dari hal-hal yang lalai, yang kita lalaikan. Kenapa? Karena hal-hal yang lalai ini biasanya akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Sebagian ulama mengatakan hal-hal yang lalai ini biasanya hal-hal yang mubah tapi berlebihan. Mubah hukumnya boleh, tapi berlebihan. Ketika sesuatu yang mubah ini berlebihan, biasanya akan mengantarkan ke sesuatu yang haram. Atau minimal biasanya akan menjadikan dia jalan di tempat dan tidak melaksanakan sesuatu yang hukumnya sunnah. Jangan lalai. Kita hidup di atas muka bumi ini sebentar. Hilangkan yang kelalaian banyak itu, ya ikhwan, subhanallah. Tanya kepada diri kita ketika ingin mengerjakan sesuatu. Ini ada nilai surga di dalamnya atau tidak? Ini bernilai pahala atau tidak? Karena kelalaian itu gak mungkin menghasilkan pahala Allah. Kemudian selanjutnya kata para ulama, mengintrospeksi dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kenikmatan-kenikmatan tersebut sudah kita kembalikan kepada Allah dengan amal saleh, amal ketaatan, atau amal kemaksiatan kepada Rabbul Alamin. Al-Imam Abu Hazim rahimahullah ta'ala berkata, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan engkau mendekat kepada Allah, ketahuilah itu bukan nikmat, tapi itu bala, malapetaka. Kita naik jabatan, Masya Allah. Gaji kita naik, Masya Allah. Tapi gara-gara itu kita tidak sholat berjamaah di masjid, ini bukan nikmat jabatannya, tapi bala itu, ikhwan. Dari miskin ternyata kita dapat kekayaan besar, luar biasa, Masya Allah. Tapi gara-gara itu kita lupa akan agama Allah, itu bukan nikmat, itu bala. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Berapa banyak kenikmatan yang kita anggap ini nikmat, tapi menjauhkan kita dari Allah. Itu bukan nikmat, ikhwan. Itu bukan nikmat hakikatnya. Bungkusnya terlihat nikmat, tapi dalamnya malapetaka besar. Na'udzubillah. Kita akan mempertanggungjawabkan nikmat itu besar nanti di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang terakhir, mengoreksi diri, mengintrospeksi diri kita dari niat. Apakah amal-amal yang sudah kita lakukan kemarin lillah atau li ghairillah? Ikhlas karena Allah kita melakukan amal-amal saleh tersebut atau karena selain Allah tabaraka wa taala? Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian, dan semoga Allah azza wa jalla jadikan diri kita orang-orang yang selalu menjadikan diri kita orang-orang yang selalu fokus akan agama Allah, sehingga kita bisa selalu beriman dan beramal saleh, bertakwa kepada Allah, sehingga Allah bisa wafatkan diri kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi wa bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma abqaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.